Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Rahayu, NIM 2020500120, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah atau Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan bercerita mengenai Sirah Nabawi, yaitu mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan bercerita mengenai Sirah Nabawi, yaitu cerita tentang kehidupan dan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, yaitu pada tahun 570 Masehi. Nah, jadi sejak kecil beliau tumbuh menjadi sosok yang jujur, berakhlak mulia, dan sangat menghormati orang-orang di sekitarnya. Nah, pada saat Nabi Muhammad mencapai usia dewasa, ia mulai menyendiri di Gua Hira untuk beribadah dan merenung. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau sedang bermeditasi di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya dari Allah, yaitu melalui malaikat Jibril. Wahyu ini merupakan permulaan misi kenabian beliau. Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Mekah, yaitu menyebarkan pesan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Namun, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dihadapi dengan berbagai tantangan dan berbagai konflik dan persekusi oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana beliau dan pengikutnya menderita penindasan dan penyiksaan yang luar biasa. Namun, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dihadapi berbagai tantangan dan persekusi orang-orang kafir Quraisy. Beliau dan pengikutnya menderita berbagai penindasan dan penyiksaan yang luar biasa. Namun, tidak lama kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah, yaitu sebuah kota yang menerima beliau dengan tangan terbuka. Nah, jadi di Madinah Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Islam yang berdasarkan tali persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan. Jadi Nabi Muhammad SAW menyatukan berbagai suku-suku yang sebelumnya bermusuhan menjadi umat Islam yang satu. Namun Nabi Muhammad juga membentuk perjanjian politik dengan suku-suku non-Muslim di Madinah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan. Namun selama periode di Madinah, Nabi Muhammad SAW menghadapi serangkaian pertempuran dan konflik dengan musuh-musuh Islam, yang dimana salah satunya yaitu pertempuran yang bisa kita sebut dan bisa kita kenal sebagai pertempuran Badar, yang dimana pertempuran Badar merupakan pasukan Muslim yang jauh lebih kecil berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang lebih besar. Kemenangan ini menjadikan titik balik dalam sejarah Islam dan menguatkan keyakinan umat Muslim. Nah, selama masa hidupnya, Nabi Muhammad SAW juga mengirim utusan kepada berbagai pemimpin dan raja di wilayah sekitar untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dan beliau juga menyusun hukum-hukum Islam dan memberikan pedoman tentang bagaimana sebagai Muslim yang baik. Dan pada tahun 1632 Masehi, Nabi Muhammad wafat di Madinah. Kewafatan beliau menandai berakhirnya masa kenabian dan kepemimpinan langsung beliau. Namun, ajaran dan warisan Nabi Muhammad SAW terus bertahan dan menjadi pedoman bagi jutaan umat Muslim di seluruh dunia hingga hari ini. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW semakin bertambah, termasuk para sahabat yang setia. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dan penganiayaan dari musuh-musuh Islam pada tahun
622 Masehi. Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah dalam peristiwa yang dikenal sebagai hijrah. Ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Namun di Madinah, Nabi Muhammad mendirikan negara Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan persaudaraan, yang dimana Nabi Muhammad SAW memperkuat persatuan antara suku-suku Arab dan suku-suku Yahudi yang tinggal di sana. Nabi Muhammad juga mengatur sistem hukum, ekonomi, dan sosial yang adil bagi umat muslim. Dan selama masa di Madinah, Nabi Muhammad juga terlibat dalam serangkaian pertempuran melawan musuh-musuh Islam, yaitu seperti pertempuran Badar, Uhud, dan Khandaq adalah beberapa contoh pertempuran yang terkenal dalam sirah Nabawi, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Namun dalam setiap pertempuran, Nabi Muhammad menunjukkan kepemimpinannya yang hebat dan kesabaran yang luar biasa. Dan pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan Muslim untuk merebut kembali kota suci Mekah tanpa pertumbuhan darah. Ia menghapuskan penyembahan berhala dan mengembalikan Mekah sebagai pusat Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW juga menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh semenanjung Arabia, di mana Nabi Muhammad SAW tidak hanya menceritakan perang dan pertempuran, akan tetapi Nabi juga mencakup banyak momen penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam ke Yerusalem dan naik ke langit, mengalami penglihatan spiritual yang luar biasa, yang dimana pada saat itu Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 632 Masehi di Madinah dan meninggalkan warisan yang besar dalam bentuk Al-Quran, hadis, dan contoh teladan hidup yang menginspirasi jutaan umat muslim di seluruh dunia. Namun cerminan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam membimbing dan menginspirasi umatnya.